Ibu cek kehadirannya dulu ya. Christine Widianti, Ada Bu. Novisa Fitri, Ada. Alma Permata Andarani, Heti Setianingsih, Mali Catul Azah, Ada. hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelumnya sudah tahu kita hari ini akan belajar mengenai apa? Mengenai memahami cerita pendek. Anak-anak di sini sudah pernah membaca sebuah cerita pendek? Sudah. Menurut kalian, mengapa kalian tertarik membaca cerpen tersebut? Salah satu bisa menjawab. Mungkin Mbak Novi. Saya pernah membaca cerpen sebelum Idul Fitri. Cerpen itu menarik karena sejak awal cerita langsung ditunjukkan konflik tokoh utama yang diulang. Konflik utama, baik. Menurut Mbak Novi, cerpen tersebut menariknya sejak awal cerita atau bagaimana? Iya Bu, sudah langsung ditunjukkan konfliknya. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita tidak hanya memahami teori dan teknik menelaah penulisan cerpen ya, tetapi juga mampu mengaplikasikan secara kreatif, dapat meningkatkan minat baca dan keterampilan analisis. Belajar cerpen membantu kita memahami unsur-unsur cerita seperti tema, plot, karakter, dan latar, sehingga meningkatkan kemampuan analisis kita. Lanjut ke materi ya anak-anak. Kita akan belajar mengenai ada yang sudah tahu cerita pendek itu apa? Cerita pendek yaitu sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Biasanya alurnya tunggal. Ciri-ciri cerita pendek: memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel, memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau 5-10 halaman. Kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, tidak mencerminkan sebuah kisah tokohnya, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Biasanya bersifat fiktif, menceritakan satu kejadian saja dan dengan alur cerita tunggal dan lurus. Membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama atau habis dibaca dalam satu kali itu. Memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam, dan terakhir hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide atau dasar-dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Yang kedua terdapat tokoh, merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Ada 4 jenis tokoh. Ada yang sudah tahu? Sudah? Mbak Risa kayaknya sudah tahu. Apa saja? Tokoh antagonis, protagonis, antagonis, dan figuran. Yang ketiga ada tokoh figuran. Ya. Tokoh protagonis, tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dalam mempunyai sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis, tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis yang berarti baik ya. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif seperti iri,
dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lainnya. Sedangkan protagonis, tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antara antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Yang berikutnya adalah alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis, di antara tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, dan terakhir ada tahap penjelasan. Perlu diketahui bahwa ada 3 macam alur yang kerap kali digunakan oleh para penulis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju sendiri menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik dan berakhir penyelesaian. Konflik ini berikutnya alur mundur. Di dalam alur mundur, penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Yang terakhir, alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Berikutnya terdapat latar atau setting. Di sini terbagi menjadi 3 latar tempat, yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang kedua, latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Yang terakhir, terdapat latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Berikutnya terdapat sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Penerapannya bisa dilihat dari penggunaan kata ganti yang digunakan pengarang dalam cerpen. Secara umum, ada 2 macam-macam sudut pandang, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga, cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka. Berikutnya gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Hal ini meliputi diksi, penggunaan kalimat, pemakaian majas. Yang terakhir terdapat amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat atau tersirat. Berikutnya kita belajar tentang struktur cerpen. Ada yang tahu? Struktur cerpen terdapat orientasi dan cerpen berhubungan dengan waktu, suasana, atau tempat dalam cerita pendek tersebut yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Berikutnya komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat, karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi ini yang menggambarkan sebuah cerita. Berikutnya evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Berikutnya terdapat resolusi. Pengertian resolusi sendiri ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang terakhir adalah program. Pengertian program adalah nilai atau pelajaran yang terdapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi inti sari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen. Bagi ibu,
memberikan contoh cerita pendek, nanti kita akan sisir sama dan selanjutnya bisa saya ambil. Sudah ada ya cerita pendek. Jadinya Jangan malu jadi orang miskin. ya. Ayo, sudah ada yang bisa menemukan orientasinya? Paragraf pertama. Ada yang bisa menjelaskan kenapa paragraf pertama menjadi orientasi? Atau ada yang punya jawaban lain? Penjelasannya? Sebab pada bagian ini berkaitan langsung dengan atau alur hingga penempatan suasana. Baik, betul ya? Ada yang tidak setuju? Kemudian rangkaian peristiwa. Sudah ditemukan? Paragraf 2, 3, 2, 3, dan 4. Iya, betul sekali ya Mbak Novi. Ini yang lain sudah paham belum? Sudah. Baik, yang nomor 3, komplikasi. Coba Mbak Alma. Oh iya betul, karena bagian ini berisikan cerita yang bergerak mengenai konflik atau masalah yang dapat mempengaruhi latar waktu dan juga karakter tokoh aku. Yang terakhir, resolusi. Ya betul. Waktu aku telah sukses, aku meyakini kalau aku adalah anak miskin, seorang pemulung yang tetap bersyukur dan belajar terus-menerus agar menjadi orang yang sukses. Baik. Untuk tugas yang berikutnya bisa dikerjakan secara kelompok. Ya, selanjutnya. Gimana dalam sudah ketemu semua ya? Ada salah satu maju? Jelaskan. Analisis unsur intrinsik yang pertama
Temanya yaitu rasa syukur, alurnya mundur. Yang ketiga latar waktu saat masih kecil. Yang kedua latar suasana semangat, motivasi. Yang keempat penokohan. Yang protagonis tokoh aku dan kedua orang tua. Sedangkan yang figuran teman-teman tokoh aku. Nomor 5 sudut pandang yaitu orang pertama. Yang terakhir amanat. Amanatnya syukurilah apa yang ada padamu dan jangan biar. Ya, betul. Ada yang mulia? Tidak ya. Hari nggak ada posnya. Oke, terima kasih Mbak Alma. Nomor berikutnya sama atau tidak? Untuk pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Hari ini kita belajar mengenai unsur intrinsik cerpen berupa tema, alur, latar, waktu, suasana, dan tempat, penokohan, protagonis dan antagonis, dan figuran, sudut pandang, yang terakhir amanat. Ada yang masih kurang paham? Ada yang mau tanya atau kurang jelas? Sudah Baik, kalau semuanya sudah jelas, untuk pertemuan berikutnya kita bisa mulai untuk membacakan ya. Belajar karena besok bisa membawa cerita pendek yang sudah jadi hasil karyanya sendiri. Jadi karena sudah cukup waktunya, semoga apa yang kita pelajari di pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk kedepannya semoga tidak ada yang bertanya lagi dan materinya cukup baik di bawah. Tetap semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.